Oke, di video berikutnya, di video kali ini kita akan membuat atau memberikan validasi untuk inputan jika inputannya kosong ya. Jadi untuk layout kita tadi udah kita buat ke aplikasi dan sudah kita coba sesuaikan juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat validasinya ya. Jadi di sini kita akan menambahkan pengecekan jika username atau salah satu dari username atau passwordnya kosong. Nah, ini kita akan berikan informasi untuk melengkapi atau memasukkan username atau passwordnya gitu ya. Jadi sebelum melakukan eksekusi atau proses autentikasi dimulai, nah ini nanti akan ada proses pengecekan terlebih dahulu ya. Jadi apakah data username atau passwordnya sudah dimasukkan atau belum, seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita akan coba memahami alur dari pengecekannya ya. Nah, di sini kita ada pertama memasukkan username dan password, lalu kemudian di sini kurang satu panah saya tambahkan. Nah, jadi selanjutnya nanti akan dicek oleh si sistem apakah nanti kita bikin algoritma ya. Jadi kalau misalkan username dan passwordnya kosong atau salah satunya kosong, di sini kita akan balikan informasinya dan memunculkan pop up untuk memasukkan username dan password. Nah, kalau misalkan username dan passwordnya sudah diinputkan dan tidak ada kekosongan gitu, nah di sini kita selesai ya. Nanti akan dilanjutkan ke proses berikutnya gitu ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasi kita. Nah, sebelumnya kita akan coba running dulu ya untuk aplikasi dan tampilannya ini sudah sesuai atau belum. Oke, baik, untuk tampilannya kita udah muncul ya. Nah, di sini juga inputan username dan passwordnya juga udah sesuai. Nah, di sini belum ada aksi apapun. Nah, jadi kita akan membuat function nanti terus kemudian menerapkan algoritma ini gitu ya. Oke, kita langsung saja ke bagian login activity-nya ya. Nah, di sini. Nah, sebelumnya kita akan buat di sini satu package. Nah, di sini namanya adalah functions. Nah, nanti function ini adalah kumpulan dari beberapa kelas yang bisa kita gunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi atau algoritma-algoritma gitu ya. Di sini fungsi login function. Nah, semua yang ada di proses function login, nah itu kita simpan di sini gitu ya. Nah, oke, di sini kita tambahkan konteks terlebih dahulu. Kita inisialisasi jika memang nanti mengakses ke function ini kita perlu yang namanya akses konteks gitu ya. Lalu kemudian kita pakai public void di sini login functions, public login functions. Di sini kita tambahkan konteks, terus kemudian di sini this konteks, di sini konteks. Nah, kurang lebih gini ya. Nah, lalu di sini kita akan buat satu fungsi. Pertama pakai hello world dulu aja, public. Di sini public string, kita kembalikan nilai string. Di sini hello function. Di sini kita tambahkan di sini string, di sini masukkan message. Nah, di sini kita buat di sini untuk outputnya kita munculkan ke dalam logget terlebih dahulu aja, log e. Kemudian di sini kita tambahkan informasinya, log e. Nah, kemudian kita
tambahkan di sini testing log. Nah, lalu kemudian kita masukkan untuk message-nya gitu ya. Nanti message-nya kita lempar dari activity login ini. Oke, di sini kita panggil saja untuk function-nya. Oke, di sini ada error. Di sini ada error apa? Oke, di sini error dia perlu yang namanya return ya. Kita tambah return message gitu ya. Nah, untuk lognya nanti kita keluarin aja di login gitu ya. Nah, pertama kita inisialisasi terlebih dahulu ya untuk function atau kelas dari function yang akan kita panggil gitu ya. Login functions, di sini login functions. Lalu kemudian kita panggil login functions, di sini login functions, di sini kita panggilkan untuk konteksnya ya. Konteks di sini kita ada di login activity gitu ya. Lalu kemudian kita pakai log e di sini message return. Nah, kita munculkan di sini message-nya adalah message-nya di sini oke. Nah, di sini kita tambahkan from login. Oke, di sini kita panggil aja. Oke, kita panggil di sini string karena returnnya di sini adalah string ya. Nah, kita panggil message back. Di sini kita panggil login functions, lalu kemudian kita panggil fungsinya ya. Nah, di sini kita masukkan string message-nya ya. Halo bro. Nah, kemudian kita panggil ke dalam log gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini bukan koma ya, tapi plus ya, karena kita memanggil si variabel ini. Nah, kita coba running dulu ya. Kita coba lihat respon atau log dari si function yang kita panggil ini gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah berhasil dijalankan. Nah, di sini kita lihat aja lognya ya. Kita klik aja nih di bagian ini. Oke, di sini belum keluar. Oke, kita coba. Oke, sorry. Nah, ini baru keluar ya. Lumayan telat dia untuk mengeluarkan responnya ya. Oke, di sini ada banyak banget pemanggilan. Oke, di sini kita panggil aja si ininya ya. Nah, ini dia. Oke, ini udah berhasil diambil ya dari si function yang kita panggil tadi di kelas login activity. Artinya fungsi-fungsi yang akan kita buat di sini artinya udah bisa dipakai gitu ya. Oke, di berbagai tempat gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat function untuk algoritma ini ya, algoritma untuk pengecekan username dan password untuk proses login kita gitu ya. Nah, kita buat aja function lagi di sini. Oke, di sini kita buat dengan return juga. Di sini kita pakai boolean karena returnnya adalah true atau false. Kalau misalkan true ya berarti pengecekan sudah lolos gitu ya. Kalau misalkan false artinya harus ada yang disesuaikan lagi, entah itu nanti dari si username atau password yang masih kosong gitu ya, harus diisi. Oke, di sini kita pakai validate login. Nah, di sini kita buat aja string di sini user name, kemudian passwordnya string pwd, di sini username. Oke, kita bedain ya biar nggak ada ini ya, biar nggak ada apa namanya
persamaan. Nah, di sini kita return aja. Oke, di sini return. Nah, kita buat di sini variabel namanya adalah result checked. Di sini kita defaultnya ada false. Nah, kita panggil ke sini. Lalu kemudian di sini adalah fungsi untuk pengecekannya ya. Nah, di sini jika kita buat statement di mana username equals sama dengan 0, and di sini passwordnya juga equals 0, maka di sini kita return result checkednya adalah false gitu ya. Artinya harus ada nah, di sini jangan pakai dan ya, tapi pakai atau. Jadi kalau misalnya salah satunya kosong, nah kita return atau kita balikan nilainya adalah false gitu ya. Kalau misalkan sudah terisi semua, berarti result checkednya kita jadikan true gitu ya. Oke. Nah, untuk algoritma kita udah selesai. Lalu kemudian di activity-nya kita akan get inputan dari layout yang tadi kita udah jalankan di sini. Jadi inputannya akan kita dapatkan gitu ya. Oke. Nah, di sini. Nah, sebelumnya di sini kita perlu namanya penambahan name atau variabel juga gitu ya. Jadi kita identifikasi si edit text ini dengan ID gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini ID-nya kita tambahkan di sini edit text username. Lalu kemudian di sini juga kita tambahkan ID-nya untuk password gitu ya. Nah, buttonnya juga kita perlu kita kasih ID juga, karena dia selaku eksekutor gitu ya. Oke, di sini ada merah ya. Oke, sebentar. Oh, sorry. Di sini ID itu masih ada eventnya lagi. Ada ID, lalu kemudian di sini kita tambahkan ID di sini username seperti ini ya. Kemudian password juga sama, password. Nah, seperti ini. Nah, sama juga di button ya, di sini login. Oke. Nah, di sini agak lemot ya dari komputer saya. Di sini tunggu aja nggak apa-apa. Nah, ini udah selesai. Lalu kemudian di bagian activity-nya kita tambahkan edit text. Di sini edit text-nya kita tambahkan di sini edt username dan edt password. Tambahkan juga button karena perlu action. Di sini btn login seperti ini ya. Lalu kemudian kita inisialisasi. Inisialisasi ya, maksudnya kita buat identifikasi untuk si edit text-nya ini mengarah kemana gitu ya. Nah, di sini kita edt username, di sini edit text, kemudian find view by ID et username. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini kita duplicate saja. Lalu kemudian di sini et password. Di sini edt password. Lalu kemudian di sini juga kita tambahkan btn login. Lalu kemudian di sini bt login. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini kita sudah selesai. Nah, ini yang fungsi tadi yang udah kita nggak pakai, kita hapus aja ya, karena kita udah nggak perlu.
Nah, di sini kita tambahkan inisialisasinya juga button, lalu kemudian kita buat proses di sini actionnya ya, button login, set on click listener, new on click listener gitu ya. Oke, nah di sini kita udah buat. Nah di sini kita pakai lambda expression ya. Kita klik kanan aja di bagian ini, kita pakai lambda expression. Lalu kemudian di sini kita buat functionnya ya, atau kita panggil functionnya. Di sini login function. Login function di sini validation login. Nah, karena di sini kita memerlukan dua parameter. Nah, parameter yang pertama kita akan ambil dari si edt username. Nah, kita simpan ke dalam variabel string ya. Di sini txt username. Kemudian kita ambil dari edt username, di sini get text to string. Seperti ini ya. Kita duplicate aja. Di sini txt password. Kemudian di sini juga edt password. Nah, seperti ini. Nah, paramnya kita masukkan ke sini, txt password. Nah, seperti ini. Nah, untuk proses pengambilan datanya kita udah berhasil. Sorry. Nah, lanjut kita akan coba jalankan ya fungsinya ya. Nah, sebelumnya di fungsi validation login kita akan log data atau inputan atau paramnya ya. Log e di sini validate login, kita tambahkan di sini datanya apa, param, sini kita username, kemudian kita tambahkan juga sini untuk passwordnya juga. Oke, kita udah selesai. Kita coba running ulang si aplikasi kita. Nah, coba lihat. Nah di sini kita perlu menampung return dari si functionnya ya. Di sini returnnya adalah boolean atau statusnya dia true atau false. Nah di sini kita perlu nambahin, namun sebelumnya ini kita tunggu aja dulu karena ini proses untuk menjalankan ulang ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk aplikasi kita udah jalan lagi. Kita buat di sini boolean di sini status cek atau validasi form. Nah, di sini kita ubah aja. Nah, di sini kita infokan cek, sini e-nya di sini. Untuk ininya kita samain aja validate login agar biar gampang nanti. Status di sini adalah status validation, status. Oke, seperti ini ya. Baik, kita coba running ulang untuk aplikasi kita. Nah, kita coba lihat untuk responnya ya. Nah, nanti kita akan buat, jadi kalau misalkan dia masih ada yang kosong, nah di sini kita akan tambahkan ininya ya, informasinya apa yang kosong gitu ya, atau kita kasih informasi aja di sini username atau password masih perlu diisi gitu ya. Jadi harus diisi, jadi tidak boleh ada yang kosong gitu ya.